Kece Ustaz, bulan puasa itu lalu berpahala. Ya Ustaz, lebih baik lalu daripada malala. Tidur yang seperti apa? Bukan tidur dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, terbitnya dulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-6 ini, pada bulan Ramadan. Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kekuatan iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita dapat meluangkan waktu kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan puasa pada siang hari tadi dan melaksanakan fardhu isya berjamaah. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Bersyukur ini karena Allah masih dengarkan doa kita. Ketika di bulan Rajab kemarin ibu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allah dengar doa kita sampai hari ini. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Lalu muali disampaikan Allah. Bersyukur kita walaupun tak sampai nanti kan. Yang jelas kita berdoa sampaikan pada bulan Ramadan. Sudah 5 hari Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti inilah yang sedikit kita mensyukurinya. Lupa kita diri kita, sehingga kita terlena dengan kehidupan kita, sementara malaikat maut selalu melihat kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, ada bersalawat tahiyat kepada Nabi. Ingatlah ketika Nabi naik mimbar, ketika itu Jibril datang dan menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka umatmu. Ketika namamu disebut tidak mau menjawabnya, jadi orang yang celaka kita. Padahal gampang aja, sallallahu alaihi wasallam
wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Banyak jawabannya. Jangan kita jadi orang yang valid, yang kikir. Ketika disebut nama Nabi, aniang dia, tidak dijawab. Padahal malaikat Jibril sendiri menyampaikan kepada Rasul, celaka umatku. Nah, kalau ada celaka itu bahaya apa? Masuk neraka. Umatmu ya Rasulullah, ketika sebut namamu tidak mau menjawabnya. Padahal gampang. Karena beliau inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil mahsyar nanti. Ibu sedikit mengenai Nabi Muhammad, dia adalah Nabi yang terakhir, tapi ketika masuk surga itu umatnya yang pertama. Walaupun Adam yang pertama Nabi, bukan umat Nabi Adam. Adam tak ada umatnya. Sebelum masuk seluruhnya ke dalam surga, umatmu ya Muhammad, tidak akan masuk umat-umat sebelumnya. Apa ada? Beruntung dari umat Nabi Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, sedang jemaah tarawih dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kembali kita mengingatkan kepada kita ada beberapa hal yang membuat puasa kita ini berkualitas. Ingat, panggilan puasa itu kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Orang beriman berpuasa. Karena puasa ini wajib termasuk ke dalam rukun Islam. Siapa yang tidak berpuasa berarti diragukan Islamnya. Ustaz, masih banyak ini orang masih mencari bulannya dan ada puasa sampai ini lagi. Berarti dia tidak tergolong kepada orang-orang yang beriman. Banyak keistimewaan bulan Ramadan ini yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Apa contohnya? Dijanjikan oleh Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Itu janjinya. Apalagi istimewa bulan Ramadan, beda dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan itu ibadah sunnah kita laksanakan sama pahalanya dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Kan banyak tuh. Berimbang kita 1000 dimasukkan ke dalam celengan tadi, dibalas Allah 700 kali lipat, apalagi 100.000 dimasukkan. Berapa balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini kata Allah itu milik aku. Maka sesuai kehendak Allah memberikan pahalanya kepada kita dan sesuai dengan puasa yang kita laksanakan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, puasa agar berkualitas. Kalau berkualitas itu bahasa rancak puasanya, hebat puasanya, tak rusak puasanya, itu berkualitas. Kalau kita cari jeruk di pasar, kita tanya ini manis tak, ini bagus tak, atau kan masih muda udah diambil. Ini kualitasnya yang kita perhatikan. Nah, bagaimana puasa kita berkualitas? Pertama, niatnya. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatunya sesuai dengan niatnya. Kalau niat puasa kita karena Allah, maka puasa kita akan baik. Kalau niat puasa kita karena yang lain-lain, malu dengan mertua puasa, saya puasa juga lah. Malu dengan tetangga, saya puasa juga lah. Nah, ini bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkat kualitas puasa kita itu tergantung dengan niat kita. Nah, sehingga puasa itu wajib berniat. Kalau ibu puasa besok, beliau habis tarawih nanti beliau berniat.
nak pakai bahasa awak, nak pakai bahasa Arab, Allah tuh tahu. Kenapa berniat sebelum tidur Ustaz? Tapi kota kalau itu. Nah, selesai kita sholat, kita berniat atau mau tidur, nawaitu shauma wa lin adai fardhu syahri Ramadan hadis sanatulillahi ta'ala, atau bahasa awaknya sengaja aku puasa di suhari pada bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma tahu tak jago bego orang sudah as-salatu khairun minan naum. Baru tak jago. Tapi kalau namanya lah puasa. Puasa itu pertama adalah niat. Nah, kita melaksanakan puasa yang berkualitas juga tergantung pada niat kita. Lalu yang kedua, agar berpuasa kita itu berkualitas, kita semua sudah mampu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak yang membatalkan puasa itu diantaranya makan dan minum secara sengaja. Dengan sengaja. Kalau lah tidak sengaja orang tidak ingin orang makan, lalu lah makan kepada sutih berpuasa, silakan dimuntahkan dan puasa lagi karena memang lupa, tak ingat sama sekali bahwa kita itu berpuasa. Biasanya di awal-awal puasa kan seperti itu. Tapi kalau kita puasanya biasa Senin Kamis, atau tak lupa-lupa ya biasa puasa. Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, lalu yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita ini sia-sia. Seperti apa tuh Ustaz? Puasanya sia-sia. Ada kita puasa kita ini sia-sia itu adalah orang yang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Masih mengumpat, masih memuji, itu perkataan yang buruk, mencaci maki. Sehingga Rasul sampaikan, Rabbus shaimin kami shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atas. Berapa banyak di antara kita ini yang berpuasa tak ada pahalanya kecuali lapar dan haus. Nah, ini akibat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, makanya dianjurkan pada bulan puasa ini kita memperbanyak perbuatan-perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bulan puasa itu adalah membaca Al-Quran, dan pula Al-Quran itu turunnya juga di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran pun di bulan puasa diturunkan. Lalu yang keempat apa yang kita lakukan? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, seperti sekarang ini karena kita sudah ada namanya media yang namanya HP. Ada yang berpendapat daripada ingat-ingat lapar baguslah main game terus dari pagi sampai sore, kan capek waktu terasuhnya, tak takana makan dah. Itu kan tak termasuk. Ya, sama dengan Ustaz, bulan puasa itu lalu berpahala. Ya Ustaz, lebih baik lalu daripada malala. Tidur yang seperti apa? Bukan tidur dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, terbitnya dulunya beduk maghrib baru bangun. Bukan seperti itu. Ini termasuk kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi tidak, karena kita sekarang semua rata-rata punya HP, daripada ingin lapar, udah biarlah main game lah sampai sore. Bukan seperti ini. Jadi puasa yang berkualitas itu menghindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih banyak melakukan yang
mendatangkan manfaat bagi diri kita. Nah, bahkan menurut kesehatan, habis daripada sahur, sholat subuh itu tidak diperbolehkan kita tidur. Kita diperbolehkan tidur ketika matahari agak mulai tergelincir atau sudah berdiri di atas kepala kita, di antara jam 11.30 sampai dengan jam 12.30 menit. Karena kondisi tubuh kita sudah mulai menurun. Nasi yang kita makan ketika sahur tadi sudah mulai habis, energi kita sudah mulai menurun. Maka ketika kita istirahat lebih kurang 30 menit, energi kita akan kembali. Dan ketika jam 1 sampai jam 3 memang kelihatannya kita agak capek. Tapi setelah menjelang asar sampai dengan buka puasa, kondisi kita pulih seperti biasa. Karena situasi suhu panas pun sudah mulai menurun. Nah, seperti itu aja kita manfaatkan waktu kita. Pagi kita bekerja seperti biasa, tidak ada alasan puasa untuk tidak bekerja. Banyak pekan aja Pak, dan puasa yang suruh pekan aja. Nah, itu tak bagus. Puasa tidak ada halangan untuk bekerja. Jangan sampai jadikan puasa ini sebagai halangan, sebagai hal-hal yang tak baik. Kalau tidak ada puasa dan terpeleng panjang. Jadi puasa semua jadi masalah. Yang jelas puasa itu adalah membentuk diri kita, membentuk pribadi yang sabar, pribadi yang taat. Itu dari puasa, dididiknya kita. Apalagi yang paling menonjol dari ibadah puasa, memunculkan pada diri kita sifat sosial kepada masyarakat. Model pula orang yang tidak punya, orang yang tidak babidi, orang yang miskin, mungkin dari pagi sampai sore tak makan. Sehari itu hanya satu kali ketemu dengan makanan. Mengingatkan pada diri kita sehingga muncullah sifat pada diri kita ingin berbagi kepada orang lain. Walaupun seteguk air kita bagi dengan orang, walaupun hanya semangkok cendol, kue yang kita beli di pasar-pasar rakyat itu kita beli 10, minimal 4 sisihkanlah untuk orang lain. Ini namanya berbagi, karena kita merasakan beginilah lapar dan hausnya orang-orang yang kelaparan. Memang tak ada yang dimakan. Menimbulkan sifat sosial pada diri kita. Kemudian yang kelima, mempuasakan seluruh anggota tubuh kita ini. Nah, sehingga semuanya berpuasa. Telinga berpuasa, mata puasa, hidung puasa, mulut puasa. Apalagi yang sejengkal di dalamnya itu sulit mempuasakannya karena dia berceloteh terus. Maka kita ajar lidah kita ini untuk berpuasa yang sempurna. Kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri, yang merusak pahala puasa kita. Mubazir kita puasa sehari tak ada pahalanya. Jadi mari kita puasakan sehingga kualitas puasa kita itu nampak. Kapan nampaknya Ustaz? Ketika kita selesai ibadah Ramadan kita 11 bulan ke depan nampak hasilnya daripada hasil ibadah puasa kita. Ya, apa hasilnya? Silaturahminya baik, sedekahnya baik, semuanya jadi baik, tidak pernah jadi orang emosional, jadi orang dermawan walaupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dia tetap bisa berbagi. Inilah hasil Ramadan yang berkualitas itu. Bapak dan Ibu jemaah tarawih dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya ulang kaji waktu, mudah-mudahan kita bisa ya, untuk sekian hari ke depan, ya sudah 5 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan 25 hari ke depan mampu kita terapkan. Kita sendiri berkeinginan ingin puasa kita ini berkualitas, ingin puasa kita ini sempurna, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kegiatan puasa kita ini sebagai orang ini seremonial saja. Datang puasa, datang hari raya, hasilnya tak tahu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan pada Bapak dan Ibu, kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.